Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Kembali pada malam hari ini saya menyapa kita lewat renungan malam singkat sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 50 hingga ayat yang ke-57 di bawah perikop besar yaitu kebangkitan tubuh. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, anugerahkan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami dapat mengerti sungguh-sungguh akan maksud dari firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati dan urapi setiap kami yang mendengar dan menyaksikan firman-Mu malam hari ini. Berkati pula hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, satu tema untuk kita. Kristus, dasar pengharapan setiap orang percaya. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, setiap orang yang bersyukur di dalam kehidupan ini pasti memiliki alasan yang kuat dan jelas kenapa ia bersyukur. Atau ia memiliki dasar yang sangat kuat kenapa ia bersyukur. Terkait dengan hal itu Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan ayat yang ke-57 dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, Rasul Paulus bersyukur dalam hal ini bukan tanpa alasan yang jelas, tetapi ia bersyukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus karena telah memberikan kemenangan. Dan kemenangan itu adalah satu dasar yang sangat jelas bagi kita sebagai orang percaya untuk tetap hidup dalam pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, hidup berpengharapan tidak akan mungkin terjadi jika kita tidak memiliki dasar kenapa kita memiliki pengharapan dalam hidup ini. Entah itu hidup ataupun mati, kita tetap hidup dalam pengharapan. Rasul Paulus dalam nas ini memberikan kita satu angin segar atau pengharapan bagi setiap orang yang percaya, baik itu kerabat atau saudara yang meninggal dunia, atau kita yang mau menghadapi maut atau kematian. Kita seharusnya memiliki satu dasar dan kekuatan pengharapan dalam kehidupan kita, bahwa kematian yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nas ini adalah satu langkah awal menuju hidup yang kekal. Bagi setiap orang yang percaya, kematian adalah langkah awal untuk menuju hidup yang kekal. Sebab dikatakan dalam nas kita ayat yang ke-50, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sehingga kita yang hidup tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah kalau kita masih hidup di dunia ini. Artinya bahwa kematian bukanlah sesuatu hal yang paling menakutkan dalam hidup ini. Atau kematian bukanlah akhir dari segala-galanya di dalam kehidupan ini. Dan bukanlah keterpisahan selamanya kita dengan orang yang kita cintai. Tetapi kematian memberikan kita sebuah pemahaman yang sangat jelas atau dasar pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus lewat nas ini, bahwa setiap kita yang mati, kita mendapatkan langkah awal menuju hidup yang kekal. Sebab Kristus telah mengalahkan maut. Ayat yang ke-55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah kuasa dosa, Bapak Ibu Saudara. Dan kuasa dosa itu telah dimenangkan oleh Kristus Yesus yang telah bangkit. Sehingga kita sebagai orang percaya memiliki pengharapan yang sangat jelas bahwa kemana kita mati. Karena dalam pemahaman ini saudara, orang-orang Korintus banyak memiliki pemahaman yang keliru tentang kematian. Bahwa mati ya mati saja, tidak ada surga dan tidak ada neraka bagi mereka, sebagian orang Korintus.
Tetapi ketika Rasul Paulus memberikan pengajaran ini, kita diberikan satu pemahaman yang jelas bahwa kematian merupakan langkah awal untuk menuju hidup yang kekal. Bahwa Yesus Kristus telah menang atas dosa dan maut. Sehingga setiap orang yang percaya di dalam Kristus akan menang bersama dengan Kristus yang telah bangkit. Dan kita pun mendapatkan bagian untuk dibangkitkan di dalam kuasa Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini dapat meneguhkan iman dan percaya kita, sehingga kita dapat memiliki satu pengharapan bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, dan kematian bukanlah sesuatu yang perlu kita takut-takutkan. Benar kata Rasul Paulus mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Jadi baik hidup ataupun mati, jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Kristus, maka lakukanlah apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bekerja, hiduplah untuk kebaikan atau kebenaran nama Tuhan. Dan jika kita mati, maka mati adalah sebuah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, alangkah indah firman mengajarkan dan mengingatkan kami akan dasar pengharapan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kematian adalah langkah awal bagi kami untuk menuju hidup yang kekal. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, baik hidup ataupun mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas kehidupan ini, dan terima kasih juga atas firman yang telah kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.